Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fil millah sholatan wa salaman daiman bi dawabi mulkillahi wa alihi wa sahbihi adada kulli darajatin alfa barama ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore ini kita sampai kepada kisah daripada Nabi Yuna Adam alaihissalam yang merupakan Abul Bashar awal, yang merupakan ayah daripada manusia yang pertama. Di saat minggu-minggu lalu kita telah sama-sama membahas dan mengkaji tentang pertanyaan malaikat dikala Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Akhirnya malaikat bertanya bukan karena menentang, tapi tanya karena pengalaman yang telah lewat, yaitu dahulunya Allah telah menciptakan penghuni-penghuni di muka bumi yang dinamakan Banul Jan. Akhirnya mereka membuat kerusakan, membuat kemungkaran, hingga akhirnya Allah mengusir mereka dengan mengutus para malaikat ke muka bumi. Itu terjadi sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, di saat itu Allah akan menciptakan khalifah lagi. Akhirnya para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan khalifah lagi di muka bumi, akan menciptakan di dalamnya orang-orang yang membuat kerusakan dan yang mengalirkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat itu nusabbihu bihamdika, membaca tasbih untukmu dengan memuji dirimu dan menyucikan engkau. Akhirnya Allah menjawab pertanyaan malaikat dengan ungkapan, inni alamu ma la ta'lamun. Aku Allah Ta'ala mengetahui, lebih mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Akhirnya Allah pun menerangkan daripada keutamaan Nabi Adam alaihissalam yang nantinya membuat para malaikat tersadar. Apa itu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Akhirnya Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam akan berbagai macam nama sifat, nama benda dan nama perbuatan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah itu Allah sodorkan kepada para malaikat, summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Akhirnya Allah pun menyodorkan nama-nama tadi kepada para malaikat, benda-benda tadi kepada mereka. Allah katakan, ambiuni, kasih tahu aku, beritahu aku, kabarin aku akan nama benda-benda ini bi asma'i haula in kuntum shadiqin, jikalau memang kalian benar di dalam dakwaan kalian. Akhirnya para malaikat pun mengakui akan hal itu. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka katakan bahwasanya subhanaka, nusabbihu subhanak, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya tiada ilmu yang kami miliki, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sedangkan nama-nama tadi, nama-nama benda, nama sifat, nama pekerjaan tidak pernah engkau ajarkan kepada kami, maka tiada ilmu bagi kami. Mereka katakan akhirnya, innaka andal alimul hakimu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui, al-hakimu, dan yang maha bijaksana. Setelah itu Allah tunjukkan kemuliaan yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, ya Adam, ambihum, kasih tahu mereka, kabarin mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama benda, sifat, pekerjaan tadi. Hingga akhirnya Nabi Adam pun akhirnya menerangkan, menjelaskan, memberitahukan nama-nama tadi kepada para malaikat, hingga akhirnya para malaikat tertunduk. Allah pun mengatakan, falamma ambahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam alaihissalam mengabarkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama benda-benda tadi, Allah katakan, alam aqul lakum, ini alamu ghaibas samawati wal ardi wa alamu ma tubaduna wa ma taktumun. Wahai para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian
ini alamu ghaibas samawati wal ard, bahwasanya aku Allah Ta'ala maha mengetahui, sangat mengetahui dengan perkara yang gaib baik di bumi ataupun di langit. Walamu ma tubduna wa ma taktumun, dan aku pun juga maha mengetahui dengan apa yang kalian perlihatkan dan yang kalian sembunyikan. Malaikat sadar itu semuanya, bahwasanya oh ini makhluk Allah Ta'ala, khalifah Allah Ta'ala di muka bumi yang bernama Adam, bukan makhluk biasa, dia makhluk mulia, dia tahu semuanya. Akhirnya Allah pun memerintahkan, wa yaqulna lil malaikah, ketika kami Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah engkau, sujudlah kalian semua, wahai para malaikat, li Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika para malaikat mengetahui kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, akhirnya para malaikat fasajadu, sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis yang saat itu bersama para malaikat tidak mau sujud, aba wastakbara, dan bahkan dia menentang, dan bahkan dia sombong, istakbara, sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis tadi termasuk golongan orang-orang kafir. Itu semuanya karena kesombongan yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaihi. Iblis pun sebenarnya bukanlah daripada malaikat. Khitab Allah Ta'ala, wa yasquna lil malaikah, ketika kami berkata kepada para malaikat, plus juga berkata kepada iblis yang saat itu bersama para malaikat. Iblis itu sejatinya bukanlah malaikat, dia adalah makhluk jin. Tetapi karena dia beribadah, sangat tinggi ibadahnya, akhirnya Allah angkat dia, dikumpulkan dengan golongan para malaikat. Sehingga Allah mengatakan, usjudu, perintah kepada para malaikat, itu pun juga sekaligus perintah kepada iblis. Tetapi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena dia merasa lebih baik, dia merasa lebih utama, karena iblis diciptakan Allah dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Ta'ala dari tanah. Itulah sedikit daripada kisah Nabi Adam alaihissalam, dan insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan membahas tentang wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, tentang perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal bersama istrinya, itu Sayyidah Hawa, di surga. Semoga sedikit penjelasan ini memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.